Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Muhammad Nasrullah Jamaluddin Nur. Saya adalah guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Program Studi Fikih di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109114623. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar fikih dengan tema sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran fikih hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih dengan Pak Jamal. Sebelum Pak Jamal mulai, Pak Jamal akan mengabsen dulu kalian satu persatu ya. Nanti kalau yang hadir angkat tangan dan bilang hadir. Nafisa, Hadir. Alma, Hadir. Viola, Akbar, Hadir. Mita, Hadir. Naufal, Hadir. Baim, Hadir. Akila, Hadir. Dendar, Hadir. Area, Tiffany, Hadir. Nata, Hadir. Tata, Hadir. Aska, Hadir. Billy, Hadir. Ayla, Hadir. Inara, Hadir. Maryam, Hadir. Aurel, Hadir. Nisa, Keisha, Hadir. Sultan, Hadir. Dalila. Hadir. Alhamdulillah, anak-anak kelas 4C sekarang lengkap dan sehat semua. Dan Pak Jamal tanya dulu, apakah kalian sudah siap menerima ilmu pada pagi hari ini? Siap. Apakah kalian siap menerima ilmu pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Oke anak-anak, setelah tadi Pak Jamal absen kalian satu persatu, untuk agar kita lebih semangat lagi menghadapi pelajaran fikih hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Maka dari itu, anak-anak silahkan kalian berdiri, lalu kita menyanyikan lagu bersama-sama sesuai kode yang akan Pak Jamal berikan. Silahkan berdiri semua anak-anak. Nah, berdiri dari tempat ya. 1, 2, 3. Sekarang Pak Jamal akan melakukan pertanyaan dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat apa yang Pak Jamal terangkan minggu lalu, yaitu tentang sholat Jumat? Anak-anak, apa itu sholat Jumat? Apakah ada yang bisa menjawab? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, banyak, alhamdulillah. Sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat di waktu zuhur di hari Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak akan dikerjakan di hari lain selain hari Jumat, karena memang sudah ditentukan oleh agama bahwasanya sholat Jumat ini hanya dilakukan di hari Jumat. Makanya diberi nama sholat Jumat. Waktunya pun sama. Waktunya sholat Jumat itu tidak akan dilaksanakan selain di waktu sholat zuhur. Tidak mungkin kalau kita melihat sholat Jumat itu dilakukan di waktu asar, tidak mungkin. Karena sholat Jumat itu pasti akan dilaksanakan di waktu zuhur. Lalu rakaatnya ada berapa? Rakaatnya ada 2. Hukumnya itu pun wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Oke anak-anak, kalian bisa melihat ya materi yang sudah Pak Jamal siapkan yang ada di layar proyektor ini. Kita akan membahas masalah sholat Jumat. Sholat Jumat seperti yang sudah Pak Jamal terangkan tadi di persepsi yang di awal adalah sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan umat Islam, khususnya laki-laki. Nah, kamu lihat ya, semuanya yang datang ini adalah laki-laki. Pada hari Jumat, pada waktu zuhur, bukan waktu asar, bukan waktu maghrib, dan bukan waktu yang lain. Jumlah rakaat sholat Jumat itu ada 2. Hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain ini adalah nama lain dari wajib. Wajib sama fardhu ain ini sama. Ya, jadi ketika seseorang laki-laki akan melaksanakan sholat Jumat, maka dia dihukumi adalah wajib. Selanjutnya, apa saja syarat wajib sholat
adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki. Tadi Pak Jamal sudah bilang, kalau orang laki-laki ini masuk syarat wajibnya. Yang merasa kamu laki-laki, silakan kamu ketika hari Jumat melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang ketiga apa? Balik. Balik ini sudah pernah Pak Jamal terangkan ketika di semester 1 yang lalu, bahwasanya balik ini kalau laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, sedangkan anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Maka ketika ada anak yang sudah balik, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang keempat, apa syarat wajibnya? Adalah merdeka. Apa merdeka maksudnya Pak Jamal? Merdeka ini adalah dia bukan budak anak-anak. Budak itu kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau zaman dahulu, zamannya Nabi Muhammad, budak ini masih banyak. Jadi budak itu dianggap seperti barang dagangan. Saya orang kaya, saya punya budak, nanti saya jual ke orang lain, bisa. Jadi contohnya saya punya budak, punya uang, namanya budak saya namanya Baim, boleh saya jual. Kamu butuh, saya jual ke orang lain. Kamu butuh budak enggak? Saya butuh budak. Ini Baim, silakan kamu beli. Harganya berapa? Harganya 10 juta. Ya sudah, dibeli sama yang punya. Tapi Baimnya diapakan Pak Jamal? Biasanya budak itu nanti disuruh untuk bekerja, tapi tidak dibayar. Itulah anak-anak, disuruh nyampur, disuruh masak, disuruh apa, macam-macam, tapi tidak dibayar. Itu budak. Mau mati pun tidak dikubur sama yang punya budak tadi. Maka dari itu kalau sudah merdeka, maka dia wajib sholat Jumat. Ya, karena alhamdulillah zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi. Yang nomor 5, berakal sehat. Maksudnya berakal sehat ini apa anak-anak? Berakal sehat ini adalah orangnya tidak dalam gangguan jiwa, tidak gila, atau tidak lupa ingatan, atau yang lain-lain. Berarti dia ini sehat jasmani dan rohaninya. Yang terakhir adalah bermukim. Dia itu termasuk penduduk di daerah masjid itu. Contohnya di Masjid Mukarramah di sini. Maka yang sholat di Masjid Mukarramah adalah penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya Masjid Mukarramah. Ini semua adalah syarat wajib sholat Jumat yang harus dilakukan oleh semua umat Islam, khususnya orang laki-laki. Untuk slide selanjutnya adalah syarat sahnya sholat Jumat ini apa saja Pak? Kalau tadi adalah syarat wajib, sekarang adalah syarat sah. Syarat sahnya yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Tadi Pak Jamal sudah bilang tidak mungkin sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu maghrib, sangat tidak mungkin. Yang nomor 2, didahului 2 khutbah. Maksudnya khutbah ini apa Pak Jamal? Khutbah ini adalah ceramah anak-anak, ceramah ketika sholat Jumat. Jadi di dalam masjid-masjid itu biasanya sebelum sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Maka ketika seorang yang melakukan khutbah itu nanti dia akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan, seperti menyampaikan pesan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi anak-anak, sudah yang Pak Jamal terangkan, khutbah itu adalah ketika seseorang itu menyampaikan pesan sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Istilahnya ada kiai atau ada ustadz yang menyampaikan pesannya. Pesannya itu pun ada macam-macam anak-anak, bukan angger kayak pesan, tidak. Jadi ada tata caranya seorang khatib itu menyampaikan pesannya dalam khutbah. Apa saja Pak Jamal contohnya? Yang nomor 1, seorang khatib itu harus memberikan pesan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Contohnya khatib itu pasti akan bilang begini, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua khatib
memberikan pesan takwa kepada semua hadirin yang hadir. Contohnya, para hadirin sekalian, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kalian semua. Itu nomor 2. Nomor 3 itu biasanya memuji atau bersolawat kepada Nabi. Contohnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Setelah 3 syarat khutbah tadi disampaikan, maka si khotib itu akan membahas tentang apapun yang dia bawakan. Contoh tentang judulnya tentang Muharram, tentang bulan Ramadan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dilaksanakan secara berjamaah minimal oleh 40 orang. Nah, 40 orang ini wajib harus ada di setiap masjid yang mana masjidnya akan mengadakan sholat Jumat anak-anak. 40 orang ini adalah 40 orang yang dewasa, laki-laki. Jadi kalau ada anak kecil laki-laki belum balik, maka dia tidak dihitung sebagai 40. Contohnya, di dalam Masjid Mukarramah ada 30 orang laki-laki dewasa. Kok 10 orangnya ada bocil-bocil yang belum balik, maka dia masih belum dianggap sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Contoh lagi, ada 20 orang laki-laki dewasa Islam. Mariono ada 20 orang perempuan dewasa Islam juga. Apakah sudah sah Pak Jamal jumlahnya 40? Belum. Tuh, Pak kan sudah dewasa semua Pak Jamal. Ya, tapi di dalamnya ada perempuan. Yang mana perempuan ini hukumnya tidak wajib atau hukumnya sunnah melaksanakan sholat Jumat. Maka yang harus dan yang pasti adalah 40 orang laki-laki dewasa yang sholat berjamaah melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah tidak boleh dilaksanakan di hutan atau padang pasir, ya nggak boleh, nggak boleh dilakukan di hutan atau padang pasir. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan di area pemukiman warga. Nah, kayak Masjid Mukarramah di sini kan areanya di sekitar rumah warga, ini namanya pemukiman. Ada lagi Masjid Baitur Rahman di sana, ada juga Masjid Al-Marfa di sebelah sana, ada juga Masjid di Serembi juga ada. Maksudnya ada di tengah-tengah pemukiman warga, maka masjidnya itu boleh dilaksanakan sholat Jumat. Oke, jadi setelah kita membahas apa saja syarat wajib sholat Jumat, kira-kira di sini kalian paham apa tidak? Maka dari itu anak-anak, sebagai bentuk implementasi kita kepada apa yang sudah Pak Jamal ajarkan di depan, mari kita habis ini kita akan membuat diskusi ya. Kita akan berkelompok, nanti Pak Jamal akan bagi kalian berkelompok. Silahkan kalian diskusikan apa saja itu syarat-syarat wajib sholat Jumat, apa saja syarat sah wajibnya sholat Jumat, dan apa saja nanti yang sudah Pak Jamal rangkum tentang syarat sahnya khotib atau yang melaksanakan khutbah di sholat Jumat. Oke, Pak Jamal akan membagi lewat absen ya di sini. Silahkan kalian diskusikan apa saja syarat sahnya sholat Jumat, apa syarat wajibnya sholat Jumat, dan apa syarat sebagai khotib. Nantinya akan kalian kemukakan.
Bisa.
kosong. Gimana sholat Jumat itu bisa dilakukan Nala? Di masjid. Siapa orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat Nala? Yang boleh, yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu laki-laki atau perempuan Nala? Laki-laki. Bagaimana kalau orang perempuan? Sunnah. Berarti kalau sunnah orang perempuan itu dapat pahala atau tidak ketika sholat Jumat? Apa? Syarat wajib sholat Jumat itu selain dari laki-laki dia juga harus sholat juga. Balik, ya balik itu apa yang Nala? Orang yang bagi perempuan Kalau laki-laki? menggunakan hewan. Terus kalau merdeka itu apa yang Nala? Orang yang tidak Tidak jadi tidak budak itu seperti apa orang itu? Membantu tapi tidak di kalau sehat itu apa yang artinya? Orang yang tidak dalam gangguan jiwa. Yang nomor satu maksudnya beragama Islam. Terima kasih ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke anak-anak, siapa lagi yang ingin menjawab maju ke depan? Siapa yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Siapa ya? Mariam, silakan maju ke depan. Oke Mariam, apakah kamu paham tentang sholat Jumat tadi? Sholat Jumat itu harus dilakukan oleh laki-laki atau perempuan Mariam? Laki-laki. Betul, laki-laki melaksanakan sholat Jumat itu apa Mariam? Wajib. Selain laki-laki, apalagi syarat wajib sholat Jumat Mariam? Harus apa Mbak? Sudah balik. Balik itu apa Mariam? Kalau laki-laki? Kalau perempuan? Darah naik. Terus setelah itu apa lagi Mbak? Merdeka itu apa Mariam? Tidak menjadi budak. Oke, terima kasih Mariam.
Silakan duduk kembali di tempatnya. Oke, alhamdulillah anak-anak, setelah kita menjalani pembelajaran pada pagi hari ini, apakah kalian paham dengan apa yang sudah Pak Jamal terangkan pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Tadi pun kita sudah melaksanakan diskusi, kita juga sudah melaksanakan pekerjaan LKPD, dan juga tadi Pak Jamal memanggil 2 orang dari teman kalian sebagai contoh apakah paham apakah tidak. Dan alhamdulillah keduanya pun sudah bisa menjawab dengan lancar. Alhamdulillah. Maka dari itu anak-anak, Pak Jamal usaikan dulu pembelajarannya pada pagi hari ini. Semoga apa ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan khususnya bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa khitaba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wal dhair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ada